lagi dalam IPA Online pada hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2020. Kakak Lucy sangat bersyukur sekali bahwa walaupun di tengah-tengah kondisi kita tidak bisa bertemu, namun kita masih diperkenankan untuk boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari adik-adik semuanya kakak mengundang agar adik-adik boleh berdoa secara pribadi bersaat teduh. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih, kakak mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Maspel KPA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari adik-adik kita berdoa dalam doa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari hari ke hari. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau perkenankan kami untuk berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama bersukaria, memuji memuliakan nama-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang kakak sayangi, bersama dengan kakak di sini ada temanmu yang bernama Michelle. Halo Michelle. Halo. Michelle hari ini menemani Kak Lucy untuk bersama-sama dengan adik-adik di rumah sekalian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Ya. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang. Bersama-sama dengan hati yang gembira kita mau memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, untuk lagu pembukaan pada hari ini kita bersama-sama bernyanyi dari lagu Mari Kita Bersukaria, dan nanti disambung dengan lagu Haleluya Haleluya. Oke? Ya. Oke, mari kita bersama-sama bernyanyi. 1, 2,
3. Mari adik-adik kita bersukaria bersama-sama, kita bangkit berdiri. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang kakak sayangi, kini tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama memuji-muji Tuhan dari pembacaan kitab Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kakak ulangi, bersama-sama kita membaca dari pembacaan kitab Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik, kita akan membacakannya secara silih berganti. Kakak yang membaca tulisan yang keluar, sedangkan adik-adik sekalian membaca tulisan yang ke dalam. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita bersama-sama berdiri. Kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dimulai dari Kak Lucy. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali. Jauh dari dia, ia menganggap remeh semua lawannya. Aku berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka. Turun-temurun, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap
untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang lemah jatuh ke dalam cakranya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Demikianlah pembacaan kitab Mazmur pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang kakak sayangi, kini waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk mempersiapkan hatinya untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Uli nanti. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Kita nyanyikan ayat 2. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kita buka dari Imamat. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayo adik-adik, sudah dapat? Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari ini Tuhan, karena kami kembali dapat beribadah Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan dan cerita firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Memberikan yang Terbaik. Judulnya adik-adik, Memberikan yang Terbaik. Firman Tuhan hari ini adik-adik menceritakan tentang pesan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi Tuhan Allah menyampaikan pesan kepada bangsa Israel melalui Musa. Pesan utama yang disampaikan berkaitan dengan cara orang Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berfirman
bahwa memberikan persembahan harus dilakukan sesuai dengan aturan. Adik-adik, sesuai aturan itu, misalnya pada waktu itu kalau memberikan korban persembahan harus dari lembu sapi atau kambing domba yang tidak bercela. Adik-adik tahu apa yang tidak bercela itu? Kalau tidak bercela itu, korbannya dari ternak itu tidak cacat, tidak sakit. Korban yang akan diberikan kepada Tuhan tidak cacat, tidak sakit, harus utuh. Adik-adik, korban yang akan kita berikan kepada Tuhan itu nanti dibawa ke depan kemah pertemuan Allah. Di sana nanti korban lembu jantan itu dipegang, diberkati dulu, baru disembelih, baru dipersembahkan kepada Tuhan. Adik-adik, untuk kita sekarang ini, kita juga harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita datang ke IMPA, jangan lupa kita membawa persembahan untuk Tuhan. Kenapa adik-adik kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Adik-adik, kalau kita memberikan persembahan, ada caranya adik-adik. 1, memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan kita. 2, memberikan persembahan dari hasil sendiri, yaitu dari mama papa, bukan dari uang pinjaman dari teman. 3, memberikan persembahan sesuai dengan kualitas yang terbaik. Pada masa dulu, persembahan itu ternaknya tadi yang seperti Kak Uli bilang, harus ternaknya ternak peliharaan, ternaknya yang tidak sakit, tidak bercelah. Adik-adik ya. Jadi adik-adik kalau memberikan persembahan, mau ke sekolah minggu, mau ke IMPA besoknya hari Minggu, adik-adik harus mempersiapkan dulu uang persembahannya. Jangan pada hari Minggu mau pergi ke sekolah minggu baru sibuk minta uang persembahan kepada mama papa. Jadi 1 hari sebelum IMPA, persembahan harus disiapkan dulu adik-adik ya. Kenapa begitu adik-adik? Karena kita harus memberikan persembahan itu yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kalau memberikan persembahan kepada Tuhan itu, uang persembahannya harus yang rapi, ya, yang rapi, tidak yang diremas-remas, tidak diremas-remas uang persembahannya. Ada lagi pernah kakak melihat uang persembahannya itu adik-adik, pas kakak hitung, persembahannya itu bau ikan adik-adik. Setelah itu robek adik-adik. Janganlah memberikan yang tidak baik kepada Tuhan. Sementara hidup kita ini Tuhan yang beri. Tuhan beri berkat, Tuhan beri berkecukupan untuk kita adik-adik. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Tuhan tidak mau meminta adik-adik harus memberi yang terbesar. Tidak adik-adik. Tuhan mengharap kita memberikan persembahan itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada orang tua kita adik-adik ya. Dan satu lagi adik-adik, kalau dikasih orang tua uang persembahan pas mau sampai ke tempat IMPA, jangan dijajani adik-adik ya. Kadang-kadang mau kakak lihat adik-adik itu dikasih uang persembahan 5.000, dipotong uang persembahannya itu. Mama bilang 5.000, tahu-tahu dikasih 1.000. Sedih hati Tuhan Yesus melihat dari atas sorga sana adik-adik kalau begitu kelakuannya. Nah adik-adik, mulai saat ini adik-adik berjanji ya, bukan berjanji sama Kak Uli,
tapi berjanji kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus yang di sorga, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan Allah. Ya adik-adik ya. Nah, khotbah kakak hari ini sampai di sini aja adik-adik. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Shalom. Adik-adiknya kakak sayangi, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa semua berkat anugerah yang kita terima, yang kita rasakan hanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu, mari dengan ucapan syukur kita mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki untuk memuliakan namanya. Kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Kita nyanyikan 2 ayat. Adik-adik, tibalah saatnya kita menaikkan doa syafaat. Nanti adik-adik, yang terakhir kita doa Bapa kami yang di sorga bersama-sama ya adik-adik ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami masih tetap mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan pimpin hidup kami Tuhan, walaupun saat ini Tuhan bangsa dan negara kami sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan selalu melindungi kami dan memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan, mengajarkan kami aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan, bukan saja untuk bangsa Israel, tetapi untuk kami juga anak-anak-Mu yang ada di sini, di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kami tetap memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini hidup kami dalam masa
COVID-19 Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan tidak memberikan kami kekurangan, Tuhan tetap memberikan kami berkat. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan persembahan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Berikan kami, anak-anak kami kepintaran Tuhan. Berikan anak-anak kami takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kami selama di rumah Tuhan, mereka menjaga kebersihan, mereka juga mau membantu orang tua mereka Tuhan, meringankan beban orang tua mereka di sana. Tuhan, biarlah anak-anak kami mengikuti peraturan yang telah diberikan orang tua Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka agar mereka tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati para orang tua Tuhan, agar orang tua diberikan kesabaran Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan berkat dari Tuhan untuk memelihara, untuk mencukupi kehidupan anak-anak mereka selama di rumah Tuhan. Bapa yang baik, berkati bangsa dan negara kami Bapa. Berikan kebijaksanaan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, baik tingkat pusat maupun daerah, supaya mereka dapat menyelesaikan, dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Juga berkati para medis Tuhan yang saat ini bekerja untuk memberantas penyakit virus corona. Biarlah Tuhan, semua badai corona itu dengan pimpinan Tuhan bisa teratasi, badai cepat berlalu, dan bangsa negara kami kembali boleh beraktivitas seperti semula, dan kami dapat beribadah di tempat impa, di gereja, berkumpul dengan teman-teman kami semuanya. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa, seluruh hidup kami berkati Tuhan. Ampuni Tuhan segala salah dan dosa kami. Tolong Tuhan mau dengar, tolong Tuhan mau sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini. Di mana doa kami alaskan tiada nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kini waktunya bagi kita untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 dan ke-25 yang berbunyi, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan adik-adik nanti dapat diantar langsung ke kantor gereja ataupun ditransfer ke nomor rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mari adik-adik, kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Puji Yesus, Juru Selamat.
kasihi, ini waktunya kita untuk mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Doa ini akan dipimpin oleh temanmu, Michelle. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus senang kami sudah mengumpulkan persembahan ini dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, bersuka cita, memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saat ini, adik-adik semua, kita semua diutus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa hidup kita harus kita persembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau semua yang ada pada diri kita hanya kita berikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa penutup. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam melakukan tugas dan panggilan kami di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Nah, Michelle dan adik-adik yang di rumah, sekarang kita tiba di ujung ibadah kita. Bersyukur sekali ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan berkati. Adik-adik sekalian, jangan lupa jaga kesehatan selalu, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, rajin cuci tangan, dan jangan kemana-mana dulu ya. Oke? Yuk Michelle, kita lambai tangan.
kita. Bye-bye teman-teman, sampai bertemu lagi di IMPA Online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.